Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, termasuk pada perkataan beliau rahimahullah, dan tidaklah seseorang menyendirikan selawat kepada salah seorang dan kepada keluarganya saja. Di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah selawat itu memang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya saja, ataukah selawat itu juga bisa diberikan kepada selain Nabi? Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Jala'ul Afham bahwa beliau menukilkan adanya ijma' para ulama. Ada kesepakatan atau konsensus bahwa mengucapkan selawat kepada seluruh para nabi adalah disyariatkan. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah dan juga para ulama lainnya. Namun ada juga riwayat dari Imam Malik bahwa tidak boleh berselawat kecuali kepada Nabi saja. Inilah yang juga dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Akan tetapi, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang berselawat kepada selain Nabi seperti mengucapkan Allahumma shalli ala ali fulan atau Allahumma shalli ala abi fulan. Kata beliau itu tidak mengapa, akan tetapi jangan dijadikan syiar atau kebiasaan. Karena selawat yang disyariatkan itu hanya diberikan kepada para nabi saja. Adapun kepada selain para nabi maka itu bentuknya hanya sekadar pujian. Dari sini terjadi silang pendapat. Namun kalau melihat pendapat Imam Al-Barbahari, seolah-olah beliau mengatakan bahwa tidak boleh berselawat kecuali kepada nabi saja dan keluarganya. Sedikit kita akan membahas tentang selawat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ketika sebagian ulama membahas keutamaan Nabi Adam alaihissalam, mereka menyebutkan bahwa di antara keistimewaan Nabi Adam adalah bahwa para malaikat sujud kepadanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepadanya. Maksud dari sujud ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa sujud para malaikat itu bukan kepada jasadnya, melainkan kepada ruhnya. Karena yang mulia dari manusia bukanlah jasadnya, tetapi ruhnya. Ada juga yang berpendapat bahwa sujud malaikat kepada Adam itu seolah-olah menjadikan Adam sebagai kiblat, seperti halnya kita sujud menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Terlepas dari berbagai takwil para ulama tentang makna sujud kepada Adam, yang jelas itu bukanlah sujud ibadah. Sebagian ulama mengatakan, lihat bagaimana Adam dimuliakan dengan sujud para malaikat. Namun, tidak ada satu malaikat pun yang sujud kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini berarti Adam lebih mulia daripada Rasulullah? Tentu tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Dalilnya adalah ayat tadi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Secara bahasa Arab, sujud para malaikat kepada Adam hanya terjadi satu kali. Karena itu menggunakan fi'il madhi, fasajadu bukan fayasjudu. Artinya, sujud itu sudah terjadi dan hanya sekali. Sedangkan selawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat terus-menerus. Karena itu digunakan fi'il mudhari, yusalluna, dari kata kerja syalla yusalli, yang menunjukkan kontinuitas atau al-istimrar. Jadi bukan sekali selawat tetapi terus-menerus. Dan selawat itu lebih afdol dan lebih mulia daripada sujud. Lalu apa yang dimaksud dengan selawatnya Allah kepada Rasul dan selawat para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selawat Allah kepada Nabi maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasul di hadapan makhluk-makhluknya yang berada di langit. Adapun selawat para malaikat kepada Nabi adalah doa keberkahan, ad-du'a bil barakah, dan juga permohonan ampun untuk Rasulullah. Kita bahas sedikit tentang faedah selawat. Yang pertama, di antara faedah atau keutamaannya adalah bahwa ketika antum berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka kata para ulama, itu hakikatnya adalah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Sama seperti ketika antum sholat karena menjalankan perintah,
atau antum berpuasa Ramadan karena menjalankan perintah. Begitu juga dengan selawat. Ketika kita berselawat berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan itu adalah semulia-mulia perbuatan. Dalam surah Al-Ahzab disebutkan, wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kalian. Ini menunjukkan perintah langsung dari Allah kepada kita agar berselawat kepada Rasul. Yang kedua, selawat kepada Nabi SAW bisa mengangkat derajat di surga, menghapuskan dosa dan menghilangkan keburukan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, menghapuskan darinya 10 kesalahan, dan mengangkatnya 10 derajat. Bayangkan, 1 kali selawat berbuah 3 ganjaran luar biasa. Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali, menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 derajat. Yang ketiga, memperbanyak selawat dapat menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Banyak orang menghadapi masalah dan musibah setiap hari. Terkadang hidup terasa sempit dan menyesakkan, maka selawat adalah solusi. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak selawat kepadamu. Seberapa banyak aku harus berselawat? Rasulullah menjawab, terserah engkau. Jika kau tambah, itu lebih baik. Ubay terus menanyakan, dari 1/4, setengah, 2/3. Hingga akhirnya ia mengatakan, bagaimana jika seluruh doaku adalah selawat kepadamu? Rasul menjawab, kalau begitu, kesusahanmu akan dicukupkan dan dosa-dosamu akan diampuni. Yang keempat, selawat menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, barang siapa mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebutnya. Orang yang cinta kepada Rasul akan banyak menyebut dan berselawat kepadanya. Seperti orang yang jatuh cinta, yang selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Bahkan dalam kisah Laila Majnun, disebut bahwa Majnun tidak jadi menyembelih seekor kijang hanya karena matanya mengingatkan pada mata kekasihnya Laila. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi jika antum lebih sering menyebut nama istri atau anak, harusnya lebih sering lagi menyebut nama Rasul, karena beliau harus lebih dicintai dari siapapun. Yang kelima, bahwa memperbanyak selawat adalah sebab seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ats-Tabrani dari Ruwaifi radhiyallahu anhu, barang siapa yang berselawat kepada Rasul sebanyak 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan, ya Allah, curahkanlah selawat kepada Muhammad dan tempatkanlah beliau di tempat yang paling dekat di sisimu pada hari kiamat, maka ia wajib mendapatkan syafaat dariku. Ingat, di akhirat nanti hanya ada 2 hal yang bisa menyelamatkan kita, syafaat dan rahmat. Ketika syafaat sudah tidak didapatkan, maka yang tersisa hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat karena amalannya, namun Allah tetap menyelamatkan mereka dari neraka karena kasih sayangnya. Maka, syafaat adalah perkara yang sangat penting. Dan salah satu cara mendapatkannya adalah dengan memperbanyak selawat kepada Nabi SAW. Yang keenam, orang yang paling berhak dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Berdasarkan hadis, sesungguhnya manusia yang paling berhak dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku di dunia. Di zaman Nabi, para sahabat ingin sekali dekat dengan Rasulullah. Mereka ingin menyentuh, menyimpan rambutnya, bahkan sampai saling berebut sisa air wudunya untuk dijadikan keberkahan tabarruk. Bahkan ada sahabat yang ketika Nabi sakit meminta kisas hanya agar bisa menempelkan kulitnya dengan kulit Nabi. Kita yang tidak hidup di zaman Nabi tetap punya kesempatan untuk dekat dengan beliau kelak di akhirat. Caranya adalah dengan memperbanyak selawat.
Yang ketujuh, selawat yang diucapkan seorang hamba akan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kuburnya. Contohnya, jika saya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka ada malaikat yang menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Abu Humairah berselawat kepadamu." Maka Nabi pun akan membalas 10 kali selawat bagi orang yang berselawat tersebut. Bayangkan, kita didoakan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak kecil seperti Rabi'ah al-Aslami yang belum baligh pernah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jadikan aku temanmu di surga." Nabi bersabda, "Kalau begitu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud." Sujud di sini bermakna memperbanyak salat, maka salah satu cara mendapat doa dari Nabi adalah dengan memperbanyak selawat. Yang kedelapan, memperbanyak selawat menjadi sebab cepat dikabulkannya doa. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam salat, namun ia tidak membaca selawat. Lalu Nabi bersabda, "Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya memulai dengan memuji Allah, lalu berselawat kepada Nabi, kemudian meminta apa yang ia inginkan." Dalam Islam ada 2 jenis doa. Doa ibadah, yaitu doa-doa rutin seperti doa sebelum tidur, makan, dan sebagainya. Doa masalah, yaitu doa ketika ada kesulitan seperti usaha bangkrut, masalah keluarga, dan lain-lain. Maka saat kita dalam kondisi sulit dan ingin berdoa, jangan lupakan 2 hal ini. Pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi. Baru setelah itu kita meminta hajat kita. Yang kesembilan, memperbanyak selawat merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi dan bagian dari keimanan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 9. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, memuliakan dan menghormatinya, serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang ke-10, selawat memperbaiki dan memberkahi majelis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sekelompok orang duduk di suatu majelis, lalu mereka bangkit tanpa menyebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi, melainkan majelis tersebut akan menjadi penyesalan di hari kiamat." Maka, sebelum duduk ngobrol di warung, di teras, atau dimanapun, selipkanlah selawat. Cukup ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, majelis akan menjadi berkah. Yang ke-11, selawat akan membantu seseorang menyeberangi Shirath al-Mustaqim di hari kiamat. Dalam hadis panjang, Nabi bersabda, "Aku melihat orang-orang melewati Shirath, ada yang hampir jatuh. Lalu selawat mereka datang, memapah dan menegakkan mereka, hingga mereka bisa selamat. Di hari itu tidak ada yang bisa bicara. Bahkan Nabi berdiri di ujung Shirath dan berkata, 'Ya Rabb, selamatkan dia. Ya Rabb, selamatkan dia.'" Salah satu bekal yang akan menyelamatkan kita di Shirath adalah selawat. Yang ke-12, selawat adalah sarana untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Allah berfirman, "Dialah yang berselawat kepada kalian, demikian pula para malaikatnya, agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya." Maksudnya dari kejahilan kepada ilmu, dari kesesatan kepada hidayah. Selawat mencerdaskan dan membimbing. Yang ke-13, dengan berselawat Allah akan menyebut-nyebut kebaikan kita di hadapan para malaikat. Sungguh ini kebanggaan luar biasa. Nama kita dipuji oleh Allah di langit karena berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-14, memperbanyak selawat menunjukkan cinta kita kepada Nabi dan menjauhkan kita dari sifat bakhil. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Maka jika kita benar-benar mencintai Rasul, tentu kita akan banyak menyebut namanya, yaitu dengan selawat. Dan Rasul bersabda, sebakhil-bakhilnya orang adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Kalau mendengar nama Nabi saja kita enggan berselawat, maka itulah seburuk-buruk sifat bakhil. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah